Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1368-1379, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Menjadi seorang Epsilon tidaklah mudah. Bahkan Zhang Yi, makhluk gaib dengan bakat lebih tinggi dari Epsilon, harus melalui banyak petualangan dan pertempuran untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Jadi apa yang dialami Gao Changkong dalam 2 tahun terakhir? Batu berkata, kaptennya sendiri memiliki potensi untuk mencapai tingkat Epsilon. Kemudian, kami pergi ke Bharata, menemukan alam bawah tanah rahasia, dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk esensi dewa. Bharata adalah negeri ajaib, dan sejarah serta budayanya mungkin sama panjangnya dengan kerajaan Huasu. Negara ini memiliki budaya keagamaan yang magis dan warisan sejarah, jadi tidak mengherankan jika ada peninggalan sejarah di sana. Zhang Yi mengangguk, dia mengakui bakat Gao Changkong. Jika bukan karena dia, Gao Changkong mungkin benar-benar telah menggulingkan kekuasaan Zhu Zheng dengan rencana cerdiknya. Aku punya pertanyaan lain. Apa kau kesini karena misi yang diberikan oleh atasan di Bharata? Saat Zhang Yi menanyakan pertanyaan ini, dia menyipitkan matanya, dan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Gao Changkong ingin membalas dendam pada Zhu Zheng, tetapi Zhang Yi tidak ada di sana, jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika dia berani mencuri harta karun dari kerajaan Huasu dan memberikannya ke negara lain, Zhang Yi tidak akan pernah mentolerirnya. Paman Yu dan Liang Yu dan yang lainnya juga menatap Batu dengan mata dingin. Jika Batu berkata, ya, maka lain kali mereka melihat tim Gao Changkong, mereka akan langsung membunuhnya. Batu berkata, ini seperti janji setia. Bharata memang mendengar apa yang terjadi di sini, jadi dia meminta kami datang ke sini untuk menyelidiki. Melihat wajah Zhang Yi dan yang lainnya mulai dingin, Batu dengan cepat berkata, tapi jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengkhianati negara. Orang-orang di Bharata itu tidak pernah menganggap kami sebagai milik mereka, dan kami tidak melayani mereka dengan tulus. Sekalipun kita mendapat keuntungan di sini, Kapten akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, kita sekarang adalah salah satu dari 8 dewa Bharata. Mereka masih membutuhkan kita dan enggan memutuskan hubungan dengan kita. Baru saat itulah Zhang Yi mengangguk. Ini memang gaya Gao Changkong. Dia tidak akan menjadi anjing bagi orang lain. Bagaimana bisa orang yang penuh tipu daya dan perhitungan seperti itu dibodohi oleh orang India? Siapa tahu siapa yang tidak tahu. Zhang Yi mendapat gambaran kasar informasi tentang tim Gao Changkong. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Gao Changkong punya informasi tentang tempat ini? Tidak ada kecerdasan. Batu menjawab langsung. Kami hanya tahu bahwa mungkin ada tempat rahasia tersembunyi di sini, tempat peradaban prasejarah dulu berada. Kami telah mencari banyak informasi, tetapi tidak pernah ada catatan sejarah tentang tempat ini. Aku hanya tahu bahwa bekas kerajaan iblis diduga memperoleh kekuatan dari jurang iblis. Zhang Yi mengangguk, cari cara untuk menghubungi Gao Changkong, tanyakan di mana dia berada, dan cari tahu apa yang telah mereka temukan. Batu mengeluarkan komunikator dan segera mulai menghubungi Gao Changkong sesuai instruksi Zhang Yi. Setelah beberapa saat, komunikasi tersambung. Hai, Kapten. Apa kabar kalian sekarang? Batu mempunyai wajah yang tersenyum dan tampak tidak terkendali sama sekali. Karena kemampuan yang Sin adalah mengubah kognisinya, itu tidak akan mengubah keadaan pribadinya. Sinyal di sana sepertinya agak buruk. Lagi pula, tidak ada menara sinyal di bawah tanah. Komunikasi jarak pendek mungkin saja, tetapi jarak yang sedikit lebih jauh akan terpengaruh. Suara derak arus listrik terdengar dari waktu ke waktu. Tempat ini sangat berbahaya.
Setelah menjebak mereka, carilah tempat untuk bersembunyi. Untuk saat ini, jangan datang ke sini. Berbahaya, sangat berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Gao Changkong di ujung lain komunikator, ekspresi Zhang Yi dan yang lainnya menjadi serius. Tepat setelah tiba di sini, dia menemukan sesuatu yang dianggap berbahaya oleh Gao Changkong. Batu melanjutkan bertanya, "Kapten, ada apa? Apa kau menemukan sesuatu?" Terdengar desahan panjang dari seberang sana. Sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Kata-kata. Tak mampu menggambarkannya. Begitu kau melihatnya sendiri, kau akan mengerti. Komunikasi berakhir di sini, dan Gao Changkong tidak dapat memberitahu Batu dan yang lainnya lokasi mereka. Karena tidak ada sistem navigasi satelit di sini. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sekitar 6 kilometer dari sini, ada beberapa gedung tinggi di kejauhan. Sepertinya kita harus melihatnya sendiri. Zhang Yi berkata begitu. Ia mengulurkan tangan dan memukul Batu hingga pingsan, lalu mengikatnya erat-erat dengan ikatan terkuat. Untuk berjaga-jaga, ia memasang penutup mata dan penyumbat mulut bola, lalu melemparkannya ke ruang bayangan Jingwei. "Bos, menurut Gao Changkong, tempat ini berbahaya. Haruskah kita mengintainya dulu?" Fatih Su mengangkat tangannya dan menyampaikan pendapatnya. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Zhang Yi, dia memahami gaya Zhang Yi dalam melakukan sesuatu. Zhang Yi mengangguk. "Serahkan saja urusan ini padaku. Kalian ikut saja." Ia meminta semua orang untuk memasuki ruang bayangan Jingwei, dan kemudian Jingwei melekatkan diri pada tubuh bayangannya. Zhang Yi segera membuka pintu dimensi dan menuju kota kuno di kejauhan. Saat ia terbang ke udara, tanpa sadar ia melirik ke arah kakinya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tempat yang baru saja mereka kunjungi sebenarnya adalah formasi batu besar. Itu adalah formasi batu melingkar dengan diameter lebih dari 10 meter, yang menjadi sedikit kabur karena erosi waktu. Jika kau tidak melihat ke bawah dari ketinggian, kau tidak dapat menemukan garis besarnya sama sekali. Berpikir untuk muncul di sini setelah turun dari Menara Iblis 9 lantai di Kerajaan Iblis, Zhang Yi menyadari bahwa Jurang Iblis sebenarnya adalah susunan teleportasi luar angkasa. Zhang Yi memandang sekeliling dari ketinggian 1000 meter. Di sekelilingnya terbentang padang rumput tak berujung yang ditumbuhi rumput liar. Ada juga beberapa pohon hitam yang tampak berlumuran darah. Tumbuhan di sini tampak sangat besar, dengan pohon-pohon seringkali setinggi 30 atau 40 meter, dan memiliki tekstur metalik. Daunnya tidak berwarna hijau, melainkan berupa bola-bola hitam besar dan keras yang tumbuh di dahan. Memikirkan apa yang dikatakan Gao Changkong, Zhang Yi dengan hati-hati membungkus seluruh tubuhnya dengan senluo Wansheng, dan kemudian bergegas menuju kota yang tidak jauh. Tidak masalah bahwa mereka sedang terburu-buru, karena Zhang Yi segera menyadari bahwa matanya telah menipunya. Dari kejauhan, gedung-gedung tinggi itu hanya berjarak beberapa kilometer, tetapi dia tidak bisa mendekatinya lagi setelah beberapa perjalanan luar angkasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jarak antara gedung-gedung itu dan dirinya sedikitnya puluhan kilometer jauhnya. Penemuan ini memberi Zhang Yi perasaan yang mengejutkan. Jika benar jaraknya puluhan kilometer, mengapa kita bisa melihat lokasinya sekarang dengan begitu jelas? Seberapa besarkah bangunan-bangunan itu? Saat pertama kali tiba di Kerajaan Iblis, Zhang Yi sudah cukup terharu saat melihat iblis-iblis yang tingginya lebih dari 6 meter dan gedung-gedung yang tinggi. Namun, ketika dia tiba di sini, dia mendapati bahwa dibandingkan dengan tempat ini, kebesaran, Kerajaan Iblis tidak layak disebutkan sama sekali. Zhang Yi segera mendekati kota itu dengan hati yang gugup. Saat jarak makin dekat, guncangan di hatinya makin kuat. Karena yang dilihatnya bukan lagi bangunan, melainkan gunung-gunung besar. Tembok kota yang tinggi dibangun dengan batu-batu hitam besar dan tingginya lebih dari 5
atau 600 meter. Zhang Yi tiba-tiba berhenti di udara, tidak berani meneruskan terbangnya. Jika tempat ini benar-benar seperti pegunungan Qinling, dengan peradaban prasejarah yang kuat, maka dia akan dengan mudah ditemukan jika dia memasukinya dengan cara yang begitu mencolok. Dia mengamati berbagai hal di kota dari kejauhan, dan sekilas, dia tidak dapat melihat gambaran besarnya dengan jelas. Kota ini tampak seperti dibangun di jurang terdalam, berlapis-lapis. Dari atas ke bawah, tak jelas berapa banyak lapisan yang ada. Cahaya datang dari kubah di atas, dan lapisan kabut ungu samar melintasi langit seperti awan, menerangi dunia yang luas ini. Mengelilingi jurang, pada suatu lingkaran penuh dinding batu, dibangunlah sebuah kota bertingkat yang sangat besar. Konstruksi rumah-rumahnya kuno, lebih baik daripada yang ada di kerajaan iblis, tetapi juga terbatas. Dapat dilihat bahwa budaya sains dan teknologi di sini belum berkembang dengan baik. Zhang Yi menoleh dan menyadari bahwa tempat di mana dia baru saja muncul berada di hutan belantara di luar kota besar. Susunan teleportasi itu terletak di tempat yang sangat terpencil. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Hubungan antara kerajaan iblis dan jurang iblis seharusnya menjadi hubungan antara orang beriman dan dewa. Alasan mengapa iblis-iblis itu berukuran sangat besar kemungkinan terkait dengan kekuatan jurang iblis yang mereka peroleh. Zhang Yi mengerutkan kening. Ia juga bingung saat ini. Ia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, apalagi kemana harus pergi. Dia mencoba menghubungi Undertaker untuk melihat apakah penduduk asli Snowy Plateau ini punya informasi. Tetapi, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat menghubungi pihak lainnya. Hanya ada dua kemungkinan, sang pengubur dan yang lainnya telah melakukan perjalanan jauh, atau sesuatu telah terjadi pada mereka. Tidak peduli apa, sekarang dia sudah di sini, Zhang Yi harus pergi dan menyelidikinya. Dia dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekelilingnya, untuk menghindari serangan mutan yang kuat. Ia memiliki naluri untuk, dan armor Qianlong juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi makhluk di sekitarnya, jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk ketahuan. Setelah beberapa perjalanan, Zhang Yi akhirnya memasuki kota kuno yang tak terbayangkan besarnya ini. Sepatu bot tempur di kakinya menginjak tanah, menimbulkan suara lirih. Saat berikutnya, suara berisik terdengar di telinga Zhang Yi. Begitu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, seluruh punggungnya langsung terasa dingin, seakan-akan ada yang menuangkan baskom berisi air dingin ke atasnya. Saat berada di udara, ia tidak dapat melihat pemandangan spesifik di kota dengan jelas. Ia hanya dapat melihat garis besarnya saja, apalagi melihat orang-orang di kota besar itu. Namun saat dia tiba di sana, dia menyadari betapa mengerikan pemandangan itu. Ini pasar, ramai dengan orang yang datang dan pergi, dengan kios-kios di sepanjang pinggir jalan. Anak-anak nakal berlarian, tertawa dan bermain, dan dimarahi habis-habisan karena menabrak pejalan kaki. Beberapa orang sedang minum teh di warung teh pinggir jalan. Meskipun saya tidak mengerti bahasa mereka, saya bisa melihat dari ekspresi wajah mereka bahwa mereka sedang asyik mengobrol. Semuanya begitu harmonis, jika kau mengabaikan ukurannya. Zhang Yi menyaksikan semua ini dan harus menjulurkan lehernya tinggi-tinggi untuk melihat mereka. Semua orang di sini tingginya mencapai 10 meter. Zhang Yi berdiri di depan mereka, mengatakan sesuatu yang tidak sopan, dan dapat menyentuh lutut mereka jika dia melompat. Jika mereka manusia, Zhang Yi akan terlihat seperti tikus kecil. Kota raksasa, dan ini adalah raksasa sungguhan. Mereka bukan manusia, juga bukan makhluk raksasa dari kerajaan iblis. Hal ini terlihat jelas dari penampilan mereka. Tubuh mereka ditutupi sisik halus, mereka memiliki ekor panjang di belakang mereka, dan ada beberapa sudut tajam yang menonjol di kepala mereka, seperti duri. Dan di tengah dahi mereka, ada mata horizontal. Pada saat ini,
Zhang Yi akhirnya mengerti mengapa iblis di kerajaan iblis memiliki tato mata di tengah dahi mereka. Pada saat pertama, Zhang Yi merasakan ketakutan di hatinya dan ingin melarikan diri. Perasaan ini adalah kepanikan yang dirasakan manusia ketika memasuki kerajaan iblis. Bukan hanya dia, tetapi semua manusia dalam bayangan Muyan memiliki wajah pucat, terutama para prajurit yang mengira mereka datang ke sini untuk melawan keberadaan semacam ini, dan mereka jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Apakah ini? Apakah ini iblis? Apakah ini iblis yang dipercayai para iblis ketika mereka membuat kekacauan di wilayah salju ribuan tahun yang lalu? Ya ampun! Ya Tuhan! Buddha, apa yang akan kita lakukan untuk melawan ras seperti ini? Siapapun di sini dapat dengan mudah membunuh manusia dengan satu kaki, bahkan seorang prajurit yang terlatih. Saat Zhang Yi tertegun, dia tiba-tiba mendengar suara teriakan di telinganya. Gwyn Barut Monasan. Ryan Barret. Zhang Yi sama sekali tidak mengerti omong kosong itu, tetapi suara kasarnya tetap menarik perhatian Zhang Yi. Sekali pandang saja, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Itu adalah sebuah toko daging. Seorang tukang daging, gemuk seperti gunung daging, sedang memegang pisau daging di satu tangan dan dengan lantang melayani pelanggan. Di depan kios, mayat manusia digantung pada kait logam. Mereka semua dibedah, dibersihkan dari isi perut dan darah, lalu digantung di rak-rak kios daging dengan kait besi yang menjerat leher mereka. Pada kios daging berdarah itu, ada pula bagian-bagian yang telah dipotong dengan hati-hati oleh tukang daging dan ditempatkan secara terpisah. Kepala manusia dengan mata tak bernyawa, lengan putih, dan kerangka dengan daging iga tersusun rapi, menunggu orang yang lewat untuk membelinya. Di ruang bayangan, bahkan mereka yang telah melihat banyak adegan berdarah pun wajahnya pucat dan merasa ngeri. Mereka tidak takut pada orang mati dan telah menyaksikan upacara pemakaman langit tantra. Namun, baru kali ini mereka melihat manusia dibantai oleh mutan seperti babi, anjing, sapi, dan domba, lalu ditaruh di kios untuk dijual. Sial, ini pasti neraka. Beberapa orang sudah mulai berdoa kepada para dewa dan Buddha, tubuh mereka gemetar, dan mereka menyesal telah mengikuti tim kali ini. Bahkan Yang Xin-Xin, yang merupakan orang terpintar dan paling tenang pada siang hari, tidak mengatakan apapun saat ini. Pemandangan di hadapannya sungguh di luar pemahamannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku benar-benar bersentuhan dengan masyarakat makhluk maju selain manusia. Dan itu adalah masyarakat makhluk yang memakan manusia. Mereka tidak kejam dan menakutkan. Mereka tampak mirip manusia, hidup bijaksana, dan memiliki tatanan sosial sendiri. Namun, makin sering hal ini terjadi, makin banyak orang merasakan ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka. Karena mereka memberi orang kesan bahwa manusia hanyalah ternak yang mereka pelihara. Zhang Yi dan yang lainnya datang ke kota raksasa di bawah jurang iblis dan melihat raksasa bermata tiga yang tampak seperti kadal. Yang paling membuatnya ngeri adalah masih ada manusia di dunia bawah tanah ini, dan mereka ada sebagai makanan bagi suku bermata tiga. Orang-orang berlalu lalang di pinggir jalan, menciptakan suasana yang harmonis. Zhang Yi melihat pilar tinggi di dekatnya dan buru-buru bersembunyi. Ketika aku mendongak, aku menemukan itu adalah kaki meja. 3 orang bermata tiga sedang minum teh dan mengobrol di meja makan. Seorang pria bermata tiga menyadari tas kain di pinggangnya, dengan sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Pria bermata tiga itu mengeluarkan sebuah kantong kain setelah minum teh. Zhang Yi memperhatikannya mengeluarkan seorang pria kecil telanjang dari kantong itu. Zhang Yi melihat dengan jelas bahwa manusia itu tampak sangat berbeda darinya. Matanya sipit dan tubuhnya gemuk, persis seperti babi yang diternak untuk dimakan. Dia meronta, dan saat melihat Zhang Yi tergeletak di tanah, dia berteriak kegirangan. Sistem cerdas mengubah bahasanya, dan setelah dianalisis,
Ternyata itu adalah bahasa Gaoren negeri salju kuno. Tampaknya orang-orang ini adalah keturunan orang-orang Snowland yang dikorbankan di zaman kuno, dan sekarang dibesarkan sebagai makanan. Tolong aku tidak ingin mati. Dia menatap Zhang Yi, berteriak dengan sedih dan putus asa, tetapi kenyataannya tidak ada harapan lagi di matanya. Lalu, lelaki bermata 3 itu mengambilnya begitu saja, menaruhnya di atas meja, mencelupkannya ke dalam saus, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya. Darah dan saus hitam berceceran di mana-mana. Zhang Yi buru-buru menghindari saus yang jatuh. Melihat genangan besar di depannya, ia terdiam. "Bos, kenapa kita tidak kembali saja? Tempat ini terlalu menyeramkan." Suara gemetar Fatisu mencapai telinga Zhang Yi. Zhang Yi tetap diam. Kini ia telah tiba di negeri asing dan tidak bisa menghubungi pemilik pemakaman dan yang lainnya. Dia seperti lalat tanpa kepala, dan di sekelilingnya ada raksasa bermata 3 pemakan manusia. Lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi penuh dengan krisis bagi mereka. Namun, bukan itu yang paling dikhawatirkan Zhang Yi. Meskipun raksasa-raksasa itu berukuran sangat besar, mereka hanyalah manusia biasa baginya dan tidak mungkin bisa membahayakan nyawanya. Namun yang paling dipedulikannya adalah apakah kerajaan klan bermata 3 memiliki eksistensi kuat seperti penjaga gerbang dunia bawah atau putra naga. Saat Zhang Yi tengah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia tiba-tiba diselimuti oleh bayangan besar. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melihat 2 orang muda bermata 3 sedang menatapnya dengan ekspresi jenaka di wajah mereka. "Lihat apa yang kutemukan. Seekor tikus tanpa bulu yang memakai pakaian aneh. Hahaha, ini lucu sekali, ini benar-benar hal yang menarik, tangkap dia cepat." Seorang anggota suku bermata 3 segera mengulurkan tangan untuk menangkap Zhang Yi. Zhang Yi tidak ingin membuat keributan di sini. Dengan mata berbinar, ia melihat sekeliling dan segera berlari menuju sebuah gang beberapa ratus meter dari sudut jalan. Namanya adalah gang, tetapi di matanya, gang itu sebesar ngarai. Melihat tikus aneh tak berbulu ini berusaha melarikan diri semakin membangkitkan minat kedua pemuda itu. "Jangan lari, hahaha. Kalau aku tangkap kamu, aku akan menyiksamu sampai mati lalu memakanmu." Tikus liar tanpa bulu pasti sangat bergizi. Mungkin harganya bisa tinggi. Zhang Yi sama sekali tidak dapat memahami bahasa mereka, dan tidak ada data dalam sistem cerdas yang dapat digunakan untuk penerjemahan. Untuk memudahkan pemahaman, banyak kata dijelaskan menggunakan istilah manusia, tetapi maknanya belum tentu sama. Zhang Yi sangat cepat dan dia memikat kedua pemuda itu ke gang terpencil. 2 pemuda telah mengejarnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menjebaknya di tengah. Senyum kejam tersungging di wajah muda mereka, dan mereka telah memikirkan puluhan cara untuk menyiksa dan membunuh tikus aneh tanpa tulang ini. Zhang Yi juga ingin menguji efektivitas tempur orang bermata 3 ini. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, Zhang Yi melambaikan tangan kirinya, dan hakim suci horizontal muncul di tangannya. Melihat kejadian itu, kedua pemuda bermata 3 itu tertegun. "Apakah kamu melihat mengapa dia memegang senjata di tangannya?" Meskipun terlihat seperti tusuk gigi, Wu Mouse sebenarnya bisa menggunakan senjata. Keduanya saling berpandangan dengan takjub, kemudian senyum di bibir mereka semakin gembira dan kejam. "Ini benar-benar keterlaluan. Hahaha. Ini spesies yang sangat langka. Saya ingin membesarkannya. Mungkin saya bisa menggunakannya untuk pertunjukan dan menghasilkan uang." Mata seorang pemuda berkilat cerdik. Ia membungkuk lebih dulu dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih kepala Zhang Yi. Cahaya hitam menyambar, dan pemuda itu tiba-tiba merasakan tangannya menjadi ringan, dan rasa dingin datang dari pergelangan tangannya. Ia menatap tikus itu dan lengannya di tanah dengan takjub.
Ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa tangannya telah terpisah dari pergelangan tangannya dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, rasa sakit yang menusuk datang. Ah! Dia menutupi pergelangan tangannya dan merintih kesakitan. Tidak jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Hanya saja ukurannya besar, kan? Tapi dengan itu saja, aku khawatir dia bisa melawan mutan yang ditingkatkan dengan indeks kemampuan sekitar 3.000 poin. Zhang Yi membuat keputusan. Keunggulan ukuran tubuh selalu menjadi salah satu keunggulan terbesar dalam dunia biologi. Seringkali, semakin besar ukuran tubuh, semakin kuat pula daya tempurnya. Namun, warga sipil bermata tiga ini tidak seseram yang dibayangkan, dan Zhang Yi masih dapat menghadapi mereka dengan mudah. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dalam sekejap dia muncul di depan pemuda bermata tiga dengan lengan patah. Ia mencengkeram Hakim Suci dengan kedua tangan dan menebasnya. Kepalanya yang besar langsung melayang tinggi dan darah menyembur keluar dari tengkoraknya bagai air mancur. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap, dan pemuda bermata tiga yang lain di sebelahnya tercengang. Dia hanya curiga bahwa dirinya sedang bermimpi. Tikus Wumi, yang tadinya merupakan hewan peliharaan, benar-benar mengeluarkan senjata dan membunuh temannya? Bayangkan kau bertemu seekor kucing liar di jalan dan hendak menyiksanya dengan brutal. Tetapi di saat berikutnya ia mengeluarkan pistol dari pantatnya dan mengarahkannya ke kepala Anda. Bukankah pemandangan seperti itu membuat orang merasa sangat aneh dan menakutkan? Pemuda bermata tiga itu terkejut dan marah. Ia mengulurkan tangan dan mengambil tongkat dari samping, lalu meraung dan memukul Zhang Yi. Zhang Yi tanpa ragu-ragu, langsung menghantam kepalanya. Dalam sekejap, tubuh besarnya terbelah dua dari atas kepalanya, dan ia pun jatuh tak berdaya ke tanah. Dar! Dar! Suara keras itu membuat Zhang Yi sedikit khawatir ada yang mendengarnya. Raksasa sebesar ini bisa saja dijadikan penjahat dalam drama efek khusus. Namun, mereka hanyalah dua pemuda biasa dari suku tiga mata. Kita harus bersembunyi untuk sementara waktu. Kita tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, kita mungkin akan membuat para penjaga kuat di sini waspada. Zhang Yi berkata kepada semua orang di saluran komunikasi. Setelah Zhang Yi membunuh semua orang, dia berencana untuk segera pergi dan mencari tempat bersembunyi. Ngomong-ngomong, setelah master pemakaman dan yang lainnya tiba di kerajaan suku tiga mata, pasti akan ada beberapa pergerakan. Selain itu, mereka tidak memiliki ruang seperti Zhang Yi untuk membawa banyak orang. Tim mereka terlalu besar dan pasti akan ditemukan oleh suku bermata tiga. Ketika saatnya tiba, biarkan mereka menguji kekuatan suku bermata tiga terlebih dahulu, lalu Zhang Yi akan bertindak ketika ada kesempatan. Kini, keunggulan mutan luar angkasa terbukti sepenuhnya. Dia membawa banyak perbekalan dan tidak perlu khawatir tentang makanan. Sedangkan untuk tempat istirahatnya lebih sederhana lagi. Di kerajaan raksasa, kau bisa bersembunyi di lubang tikus manapun. Lagi pula, akan sulit bagi mereka untuk menemukan Zhang Yi bahkan jika mereka ingin menyelidikinya. Zhang Yi berbalik dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia merasakan tatapan tajam seseorang yang menatapnya. Zhang Yi mengerutkan kening, dan memutar penghakiman suci di tangannya, memancarkan cahaya dingin. Siapa? Dia melihat ke arah datangnya tatapan matanya. Sebuah kepala kecil muncul dari balik tempat pembuangan sampah. Dia adalah seorang gadis yang baru berusia 14 atau 15 tahun, terbungkus kain coklat, dengan rambut acak-acakan dan fitur wajah yang agak aneh. Dari sudut pandang estetika Zhang Yi, dia tidak diragukan lagi memiliki penampilan yang aneh, karena fitur wajahnya sangat kecil, mata dan hidungnya kecil, tetapi mulutnya besar. Zhang Yi berpikir, jika orang-orang ini adalah keturunan budak yang dikorbankan di kerajaan iblis kuno,
wajar jika mereka bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan setelah hidup di dunia bawah tanah selama ribuan tahun. Hal pertama yang terpikirkan oleh Zhang Yi adalah membunuhnya. Lagi pula, dia melihat dirinya sendiri membunuh dua pemuda bermata tiga itu. Namun kemudian dia menyerah pada ide itu. Bagaimanapun, manusia di sini hanyalah hewan ternak, spesies yang bisa dimakan. Tidak ada alasan bagi gadis ini untuk melaporkan situasinya kepada suku Tiga Mata, dan kalaupun dia melaporkannya, suku Tiga Mata mungkin tidak akan mendengarkan. Yang terpenting sekarang dia bisa pergi kapan saja, dan orang-orang suku Tiga Mata tidak bisa menangkapnya sama sekali. Jadi Zhang Yi memutuskan untuk mengabaikannya dan pergi. Namun saat itu, gadis itu menatapnya, lalu menatap mayat pemuda bermata tiga di tanah. Matanya penuh kekaguman. Ia berlari keluar dari balik tempat pembuangan sampah dan menggumamkan beberapa patah kata kepada Zhang Yi. Sistem cerdas menerjemahkannya. Katanya, "Kau begitu kuat sampai berani membunuh orang-orang dari suku Tiga Mata." Zhang Yi tidak ingin memperhatikannya, tetapi tiba-tiba dia mendapat ide. Dia baru saja tiba di sini dan perlu menanyakan situasi setempat. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang bermata tiga, tetapi dia bisa mengerti bahasa penduduk setempat. Maka dia menatap gadis kecil itu dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia mendengar suara omelan dan suara ketakutan dari kerumunan orang di belakangnya. Kemudian, Zhang Yi mendengar suara tembakan yang familiar, dan perangkat komunikasinya benar-benar menerima suara prajurit manusia lainnya. "Ada orang di dekat sini? Ayo dukung kami. Kita dikejar oleh bajingan bermata tiga ini." Zhang Yi segera bertanya apa yang terjadi. Pasti ada konflik antara mutan dari tim lain dan penduduk setempat. Coba pikirkan, jika suatu hari kau menemukan sekelompok kucing liar bersenjata lengkap di jalan, apakah Anda juga akan merasa panik? Saat itu, instansi terkait pasti akan diturunkan untuk menangkap mereka. Ada kemungkinan besar mereka melihat keadaan manusia yang menyedihkan di sini dan terkejut bahwa kucing liar menyerang manusia. Lalu, saatnya berburu. Zhang Yi mengerutkan kening, merasa itu merepotkan. Tidak mungkin baginya untuk menolong orang-orang itu sekarang, karena dia tidak ingin membuat orang-orang kuat dari klan Tiga Mata waspada. Dia tidak pernah mengambil tindakan gegabah sebelum mengetahui kekuatan lawannya. Pada saat ini, gadis kecil itu datang dan mengulurkan tangan untuk menarik lengan Zhang Yi. Zhang Yi segera mundur beberapa langkah untuk mencegahnya mendekat. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu menyadari sesuatu dan dengan cepat memberi isyarat kepada Zhang Yi dan berkata, "Suku Tiga Mata sedang menangkap manusia. Aku akan membawamu bersembunyi." Dia melihat peralatan di Zhang Yi dan tampaknya menyadari bahwa manusia ini berbeda dari rekan-rekannya. Zhang Yi juga sangat penasaran bagaimana manusia di kota raksasa bertahan hidup. Sebagai ternak, apakah mereka harus bersembunyi seperti tikus di selokan? Dia mengangguk dan berlari ke depan bersama gadis kecil itu. Di kota raksasa, mereka sebenarnya sekecil tikus. Gadis kecil itu menuntunnya melewati ganggang gelap, menyeberangi beberapa parit berbau busuk, dan akhirnya masuk ke lubang besar di dinding. Kelihatannya sangat besar bagi Zhang Yi, tetapi jika diukur, itu hanya sekadar lubang tikus. Zhang Yi tidak terbiasa dengan cahaya di dalam, jadi dia memberitahu sistem cerdas, ganti ke mode penglihatan malam. Sudah diterima. Sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan pencahayaannya sudah disesuaikan. Tak lama kemudian, pandangan Zhang Yi melebar dan segala sesuatu di sekelilingnya terlihat jelas. Tempat ini tampak seperti gua, mungkin terletak di bawah tanah di sebuah bangunan. Gadis itu menuntunnya ke depan. Lorong-lorong di sekitarnya saling terhubung, dan jelas ada lebih dari satu jalan. Kau bisa melihat bahwa dia sangat berhati-hati. Segera setelah itu, Zhang Yi mengikutinya sampai ke ujung gua. Ini adalah gua kecil yang kosong, seperti rumah,
Dengan setumpuk tanaman akar manis di sudut dan beberapa makanan diletakkan pada sepotong besar kulit kayu yang bersih di sebelahnya. Tapi baunya kurang sedap. Makanannya berisi buah-buahan hitam dari pohon, beberapa sayuran, dan daging, tapi sepertinya diambil dari tempat pembuangan sampah. Gadis itu menatap Zhang Yi, matanya penuh kekaguman. Dia mengulurkan tangannya dengan sopan dan meminta Zhang Yi untuk duduk. Zhang Yi mengangguk dan duduk di atas batu. Kau begitu kuat sampai-sampai kau bisa membunuh raksasa bermata tiga itu. Apakah kau utusan surga? Mata gadis itu berbinar saat dia menatap Zhang Yi dan bertanya. Zhang Yi menatap langit-langit, tersenyum dan mengangguk. Kurasa begitu. Dari sudut pandang ini, dia benar-benar datang dari surga. Mata gadis itu melebar dan dia melompat-lompat kegirangan. Aku tahu legenda kultus dewa manusia itu benar. Di surga, ada dewa manusia, dan mereka akan datang menyelamatkan kita suatu hari nanti. Dia berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat kepada Zhang Yi. Guru Shenxi, tolong bawa aku pergi dari sini. Zhang Yi berkata, aku baru saja tiba dan belum tahu banyak tentang dunia ini. Bisakah kau memberitahuku seperti apa situasi di sini? Gadis itu kini menganggap Zhang Yi sebagai dewa manusia, jadi dia segera menceritakan semua yang diketahuinya. Gadis itu mengatakan namanya Hua dan dia adalah orang liar yang melarikan diri dari pagar. Manusia juga memiliki dua jenis hewan di sini, hewan peliharaan dan hewan liar. Beberapa hewan peliharaan dimakan, sementara yang lain dipelihara sebagai hewan peliharaan. Ada juga beberapa manusia. Karena orang-orang bermata tiga menyadari bahwa makhluk-makhluk kecil ini ternyata bisa menggunakan alat, mereka meminta bantuan untuk membuat beberapa kerajinan tangan kecil. Adapun yang liar, mereka seperti bunga dan hanya bisa bertahan hidup di sudut-sudut gelap. Nyawa orang-orang liar ini lebih murah daripada rumput. Mereka hanya dapat memakan makanan dari tempat pembuangan sampah dan berisiko diinjak-injak sampai mati oleh orang-orang bermata tiga kapan saja. Selama percakapan dengan Hua, Zhang Yi mempelajari informasi tentang negara ini. Negara ini disebut Nash dan diperintah oleh raksasa bermata tiga. Manusia adalah hewan peliharaan dan ternak, tidak memiliki hak apapun, dan dapat dibunuh kapan saja mereka mau. Mengenai berita lainnya, Hua tidak tahu banyak. Ia hanyalah makhluk rendahan di dunia ini. Ia tak pernah meninggalkan jalan ini seumur hidupnya dan tak tahu seperti apa dunia luar. Legenda agama manusia tersebar di antara setiap manusia. Konon, nenek moyang kita berasal dari surga. Cepat atau lambat, dewa manusia akan datang ke sini dan menyelamatkan kita. Mata Hua dipenuhi air mata karena dia sangat gembira melihat Zhang Yi. Zhang Yi berpikir sejenak dan bertanya, apakah orang-orang di sini kuat? Maksudku, apakah ada dewa bermata tiga? Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa terbang, atau mereka begitu kuat sampai-sampai bisa menumbangkan rumah sendirian. Hua mengedipkan matanya yang besar, maksudmu sang prajurit? Zhang Yi tertawa. Prajurit? Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Sistem cerdas itu mengingatkan Zhang Yi. Saya menerjemahkan berdasarkan konteks agar kamu lebih mudah memahaminya. Sebenarnya, mungkin maksudnya lain. Zhang Yi menyilangkan tangannya. Wajahnya tampak geli. Katakan padaku, prajurit apa itu? Hua berkata, di antara klan tiga mata, beberapa orang terlahir dengan kemampuan untuk menjadi lebih kuat melalui kultivasi, dan menjadi prajurit yang kuat dari generasi ke generasi. Para prajurit ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu membelah gunung dan batu. Bahkan, legenda menceritakan tentang para prajurit kuno yang begitu kuat sehingga mereka mampu membendung sungai, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Zhang Yi dengan tajam menangkap poin-poin utama dalam kata-kata Hua. Maksudmu dulunya itu ada, tapi sekarang tidak ada lagi.
Tidak perlu diragukan lagi bahwa yang disebut pejuang pada dasarnya sama dengan orang-orang luar biasa. Orang yang berbakat adalah orang yang luar biasa. Hanya saja tampaknya ada sistem lengkap untuk membina orang-orang luar biasa di sini. Mereka menyebutnya memperbaiki rantai. Namun jika membicarakannya, seharusnya serupa dengan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia manusia, hanya saja jalur yang ditempuh berbeda. Hua membuka matanya yang besar dan bulat, lalu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Entahlah, seharusnya tidak ada di masa lalu. Tapi, ia menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, dalam 2 tahun terakhir, tampaknya semakin banyak prajurit yang muncul. Selain itu, aku diam-diam mendengar dari klan Tiga Mata bahwa bahkan ada orang-orang di antara para bangsawan yang berpotensi mencapai tingkat master kuno. Dalam 2 tahun terakhir, Zhang Yi terkejut. Bukankah itu saat kiamat baru saja tiba? Dia pernah berpikir bahwa dunia bawah tanah ada hubungannya dengan kiamat dunia dan munculnya negara adikuasa. Namun kini tampaknya bukan dunia bawah tanah yang mendominasi perkara ini. Namun, dengan datangnya akhir dunia, dunia bawah tanah juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka juga memperoleh kekuatan besar karena ini. Hanya saja mereka lebih siap untuk ini, karena mereka tampaknya memiliki pengalaman serupa dalam sejarah. Misalnya, di Nash Country, mereka memahami kekuatan super sebagai bakat para pejuang. Selama bertahun-tahun, manusia tidak pernah berhenti meneliti kekuatan super, dan manusia super selalu ada. Hanya saja kedatangan akhir dunia telah menyebabkan ledakan mutan, dan mereka mulai memasuki pandangan semua orang. Zhang Yi merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Ia belajar lebih banyak hal, yang membantunya memahami kebenaran tentang dunia dan akhir dunia. Kemudian, Zhang Yi memikirkan tujuan terpenting dari perjalanan ini, sumber Tuhan atau roh ritual. Kerajaan iblisnya mendapatkan sebagian dari sumber Tuhan. Bahkan kerajaan iblis, yang merupakan pengikut kerajaan Nash, memenuhi syarat untuk memiliki sumber Tuhan, apalagi jurang iblis? Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, Nona, apa kau tahu apakah ada semacam altar di sini? Mungkin seperti ini, dan seseorang perlu masuk untuk mempersembahkan kurban. Dia menunjuk bentuk piramida. Karena baik di pegunungan Qinling maupun kerajaan iblis, dia telah melihat makhluk serupa. Tampaknya itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sumber para dewa atau roh ritual. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi, 11 langsung berkata, kau sedang membicarakan aula roh kudus kan? Tidak bisakah kau melihat benda itu begitu kau keluar? Zhang Yi tertegun sejenak, bisakah aku melihatnya hanya dengan keluar? 11 dengan hati-hati membawa Zhang Yi keluar dari gua. Setelah keluar, ia menunjuk ke langit. Lihat, bukankah begitu? Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Negara Nash dibangun di atas tebing jurang, lapis demi lapis dari atas ke bawah, dan tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Untuk memudahkan perjalanan, penduduk Nash Country membangun jembatan batu sempit satu demi satu di tebing-tebing besar. Jembatan-jembatan itu saling bersilangan dan rapat seperti jaring laba-laba. Di tingkat tertinggi kerajaan Nash, sebuah menara hitam besar berdiri seperti gunung. Begitu besarnya hingga menjulang di atas awan, bahkan lebih tinggi dari ketinggian tempat Zhang Yi awalnya terbang. Karena itu, Zhang Yi sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Di bawah kubah, ada awan tebal, tetapi warnanya tidak putih, melainkan agak ungu. Penampakan menara tinggi itu mirip dengan menara iblis 9 tingkat, tetapi memiliki lebih banyak tingkat dan tampak penuh dengan perubahan waktu. Sepertinya begitu. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berkata, bukankah ini tujuannya? Hanya saja kali ini, tingkat kesulitan tugasnya belum diketahui. Inilah pertama kalinya mereka menjelajah jauh ke dunia bawah.
Kali sebelumnya di Pegunungan Qinling dan di Lembah Kabut Qingdao, kami hanya menyentuh permukaan suku bawah tanah. Dia berkata kepada Zhang Yi, itu adalah kuil Roh Kudus. Raja Nash tinggal di dalamnya. Raja? Zhang Yi teringat bahwa tempat ini masih berbentuk dinasti. Karena keberadaan seniman bela diri, semua orang bekerja keras untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hanya yang kuat yang dapat memiliki status tinggi di sini. Akibatnya, teknologi tidak mengalami kemajuan apapun, seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekalipun ada orang pintar yang muncul dengan ide-ide cemerlang, ide-ide tersebut dianggap sebagai gimmick dan tidak digunakan. Itu saja. Kita tunggu saja. Aku yakin orang-orang dari biara Sangjia tidak akan tinggal diam. Zhang Yi tidak terburu-buru dan memanggil Silu ke dalam gua. Lingkungan tempat tinggalnya sangat buruk, jadi Zhang Yi hanya mengambil kasur spons yang nyaman dari luar angkasa dan mengeluarkan setumpuk besar makanan untuk 11. Melihat Zhang Yi mengeluarkan begitu banyak benda entah dari mana, dia berlutut di tanah karena terkejut dan berteriak, "Utusan Tuhan!" Zhang Yi menghiburnya dengan beberapa patah kata, lalu pergi. Ia ingin berbicara dengan Yang Xin dan yang lainnya untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Ia duduk dengan hati-hati di atas kasur spons. Ia terkejut dengan kelembutan di bawah tubuhnya, tetapi segera ia meringkuk di atas kasur itu dengan gembira. Zhang Yi tiba di puncak kota raksasa itu dan menemukan tempat yang tinggi untuk melihat kota besar di depannya. Saat berkomunikasi dengan Yang Xin dan lainnya, dia mengamati dunia ini dan menunggu tindakan tim lain. Begitu master pemakaman dan yang lainnya mulai bertindak, mereka pasti akan membuat keributan besar dan akan mudah ditemukan. Benar saja, kali ini dia langsung menemukan petunjuknya. Kota itu terlalu besar, dan guncangan awalnya tidak memberinya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia segera bersembunyi. Setelah aku tenang dan melihat sekeliling, aku menyadari bahwa jalan-jalan di kota itu dipenuhi oleh prajurit bermata tiga yang berbaju besi dan berpatroli sambil membawa senjata. Fenomena ini jelas merupakan apa yang terjadi. Benar saja, Zhang Yi segera menerima sinyal bantuan dari tentara manusia yang jaraknya lebih dari 10 mil. Dia segera melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ini adalah pemandangan jalanan. Puluhan tentara berseragam tempur hitam tampak telah memisahkan diri dari pasukan utama dan mulai menjelajahi kota, mencari kabar tentang rekan-rekan mereka. Mereka datang ke jalan dan segera melihat orang bermata tiga sedang memakan manusia. Awalnya mereka hanya marah, tetapi tidak membuat musuh khawatir. Tetapi jumlah mereka terlalu besar, mereka bergerak berkelompok, dan mereka berada di kota yang tidak dikenal, sehingga mereka dengan cepat menarik perhatian orang yang lewat. Makhluk-makhluk besar bermata tiga itu berkumpul satu demi satu, menatap mereka seolah-olah sedang melihat benda langka, dan mengomentarinya dari waktu ke waktu. Hah? Kenapa banyak sekali tikus aneh yang tidak berbulu? Apakah hewan peliharaan ini dari keluarga seseorang? Mereka memakai pakaian. Pakaian ini aneh sekali. Mereka terlihat seperti tentara. Haha, orang-orang kaya itu memang bosan sekali. Sampai-sampai mereka suka menghabiskan uang untuk mendandani hewan peliharaan mereka. Pemiliknya seharusnya ada di dekat sini kan? Benda kecil ini lucu sekali. Coba aku lihat. Seorang wanita tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih seorang prajurit. Semua prajurit langsung berubah warna. Karena mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa yang sama, mereka mengira orang-orang bermata tiga ini akan menyerang mereka. Sial, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Prajurit itu menghindar dengan lincah, tetapi tindakannya ini membuat wanita itu sedikit marah. Sialan kau, dasar bocah kecil. Kenapa kau lari? Beraninya kau mempermainkanku seperti binatang buas. Pria di belakangnya datang dan berkata sambil menyeringai, biar aku bantu menangkapnya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengulurkan tangan besarnya ke arah prajurit itu dengan ekspresi garang di wajahnya.
Bunuh orang-orang sialan ini." Saat itu, para prajurit mengira mereka sedang diserang, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka benar-benar tertangkap, pilihan terbaik adalah menjadi hewan peliharaan dan dikurung di dalam kandang. Para prajurit yang marah itu segera mengarahkan senjatanya ke arah orang bermata tiga yang ada di hadapan mereka. Dadada! Api menyembur keluar dari moncong senjatanya, dan peluru melesat dengan ganas ke arah orang-orang bermata tiga di hadapan mereka. Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Entah kenapa, ia merasa seperti ditusuk-tusuk penusuk di sekujur tubuhnya, dan rasanya sakit sekali. Peluru itu mengenai daging dan darahnya, dan tak lama kemudian pria itu dipenuhi lubang peluru. Namun, peluru jenis itu tidak dapat menimbulkan kerusakan yang fatal pada tubuh besar suku bermata tiga itu. Tapi tetap saja sakit. Para prajurit ini memperlakukan semua orang bermata tiga di sekitar mereka sebagai musuh yang menyerang mereka, dan mulai menembaki sekeliling mereka tanpa pandang bulu. Ah! Kerumunan itu menjerit kesakitan, mereka berlarian sambil menahan rasa sakit yang amat sangat. "Bos, senjata kita tampaknya tidak berfungsi pada mereka." Seorang prajurit berteriak ngeri. Prajurit paling elit umat manusia, yang semuanya adalah pejuang berpengalaman, dan bahkan lebih dari separuhnya adalah mutan. Tim seperti itu benar-benar malu seperti tikus ketika menghadapi prajurit biasa dari negara Nash. Dalam menghadapi kekuatan absolut, senjata di tangan mereka tidak ada gunanya, dan anak buah mereka bahkan lebih buruk daripada senjata mereka. Bayangkan orang bermata tiga ini memiliki kekuatan untuk melawan dinosaurus berukuran kecil dan sedang. Di antara mereka, mutan bernama Wu Yi dapat membunuh Tyrannosaurus Rex sendirian. Itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Tak lama kemudian, tim itu terbunuh berkeping-keping. Tidak, bahkan tidak bisa dikatakan mereka kalah, karena pihak lain tidak menganggap serius pertempuran ini sejak awal. Hanya pengendalian hama. Ada prajurit manusia yang terinjak-injak sampai mati di mana-mana, dan mereka dibuang ke dalam kantong kain seperti sampah, hanya karena orang-orang khawatir tikus liar tanpa bulu ini akan membawa kuman dan menyebabkan penyakit menular. Kapten Cheng Lei menyaksikan anak buahnya tewas satu demi satu dalam pertempuran, matanya merah. Dia membuang pistol tak berguna di tangannya, menghunus pisau panjang, dan menyerbu ke arah prajurit bermata tiga di depannya. Dia melompat lebih dari 10 meter dan memenggal kepalanya dengan pisau yang dahsyat. Prajurit bermata tiga itu terkejut, seperti halnya seseorang yang melihat tikus menerkam wajahnya, tetapi lebih karena perasaan jijik. "Pergi kau, serangga menjijikkan." Prajurit itu mengayunkan tangannya dengan keras, mencoba menyapu Cheng Lei. Namun saat lengannya menyentuh pedang panjangnya, terdengar suara patah tulang yang tajam. Cerak! Tangan yang besar dan berdarah itu langsung terpotong. Ah! Prajurit itu melolong kesakitan. Ia tidak mengenakan baju zirah di pergelangan tangannya dan, bagaimanapun juga, masih berdaging dan berdarah. Ia tak sanggup menahan kekuatan penuh mutan dengan indeks kemampuan 6.000 poin itu. Cheng Lei terjatuh ke tanah, dan sambil kesakitan, dia segera berlari ke pergelangan kakinya dan memotongnya dengan pisau. Prajurit itu jatuh ke tanah kesakitan. Perubahan mendadak ini membuat para prajurit di sekitarnya yang awalnya tertawa berubah ekspresi. Tikus ini tampaknya sedang dalam masalah. Bunuh dia cepat, jangan biarkan dia lolos. Karena kelalaian mereka tidak punya waktu untuk memberikan pertolongan. Cheng Lei berlari dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ia mencapai leher prajurit yang jatuh itu dan menusuknya dengan pisau, dan seluruh pisau itu tertancap di lehernya. Dia segera menghunus pisaunya, dan bagaikan pintu air yang terbuka, sejumlah besar darah menyembur keluar seketika. Prajurit bermata tiga itu mencengkeram lehernya dengan ngeri, meronta sejenak, lalu terkapar di tanah. Tubuhnya berkedut 2 kali dan ia tak bergerak lagi.
Serangga sialan. 3 prajurit bermata 3 lainnya marah. Saudara baik mereka dibunuh oleh tikus tak berbulu. Mereka tak bisa menerima kenyataan sekejam itu. Sekelompok prajurit menyerbu ke tanah sambil membawa senjata mereka, meraung dan menghancurkan tanah berkeping-keping. Cheng Lei juga berduka atas kematian rekan-rekannya. Matanya merah, tetapi dia tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya, yang memungkinkan dia untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Ia memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk bergerak. Belasan prajurit mengelilinginya, dan masing-masing dari mereka terkekang. Cheng Lei melancarkan beberapa serangan diam-diam yang lincah dan memotong pergelangan kaki 2 prajurit bermata 3. Suasana menjadi kacau untuk sementara waktu, membuat para prajurit marah dan cemas. Zhang Yi menyaksikan adegan ini dari tempat yang tinggi, dan dia merasakan kekaguman terhadap Cheng Lei di hatinya. Ia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pisau bedahnya dan mengarahkannya ke bagian vital para prajurit yang tidak tertutup baju zirah mereka. Sementara semua perhatian mereka tertuju pada Cheng Lei, Zhang Yi diam-diam menembak mereka satu persatu. Tembak di antara alis, di pelipis, di aorta di leher. Tak lama kemudian, belasan orang itu jatuh ke tanah tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah melakukan semua ini, Zhang Yi menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Membunuh tentara bermata 3 ini hanyalah tindakan spontan. Di seluruh negeri Nash, ada banyak sekali tentara seperti itu. Dia hanya menyukai Cheng Lei dan ingin membantunya, tetapi sekarang dia harus pergi. Untuk menghindari terpapar akibat keributan di area tersebut. Cheng Lei begitu marah hingga ia siap bertarung sampai mati, tetapi ia terkejut saat mengetahui bahwa semua prajurit bermata 3 telah mati. Orang-orang bermata 3 itu berteriak-teriak di sekeliling, menatap Cheng Lei dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Cheng Lei terengah-engah. Ia menyadari pasti ada manusia yang membantunya. Tetapi sekuat apapun ia berteriak di saluran komunikasi, ia tidak mendapat respons. Ternyata semua orang bersembunyi. Cheng Lei menyadari masalah ini saat ini, dan merasakan penyesalan yang tak terhingga di dalam hatinya. Jika mereka lebih berhati-hati dan tidak muncul tanpa terlebih dahulu mencari tahu situasi di sekitar mereka, mungkin saudara-saudara mereka tidak akan mati. Cheng Lei tahu ia tak bisa berlama-lama di sini. Melihat jasad saudara-saudaranya berserakan di tanah, ia menggertakkan gigi, berbalik, dan berlari menuju gang terpencil. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yi berhenti mengambil tindakan dan malah diam-diam mengamati perubahan di negara Nash. Ini adalah negara yang sangat besar, tetapi ini bukanlah negara 1 dimensi, melainkan negara 3 dimensi. Dari atas ke bawah, lapis demi lapis, Zhang Yi baru saja tiba dan berada di wilayah atas kerajaan. Semakin rendah kedudukannya, semakin rendah pula kelas sosialnya. Awalnya dia masih meratapi kerasnya kehidupan manusia di sana, namun akhirnya dia mengetahui dari pamannya bahwa di sana, banyak manusia bahkan dikurung di kandang seperti babi, memakan makanan terburuk, bahkan kotoran. Dalam masyarakat kelas atas, beberapa orang yang berpenampilan menarik mungkin akan diperhatikan dan dibesarkan sebagai hewan peliharaan. Meskipun tidak ada kebebasan, setidaknya tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Awalnya dia ingin memperkenalkan Zhang Yi kepada beberapa teman manusia, tetapi Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan menolak. Zhang Yi mengatakan padanya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Jika tidak, dia akan pergi dan tidak pernah kembali. Dia percaya bahwa Zhang Yi adalah dewa dari surga, dan tentu saja dia tidak berani menentang idenya. Zhang Yi sedang menunggu. The Undertaker, Gao Changkong, dan Knights of the Round Table. Setelah kedatangan mereka, mereka pasti akan berkonflik dengan pasukan lokal. Dia perlu menilai kekuatan dunia ini. Sisa waktunya, ia menatap kuil Roh Kudus yang besar di langit, yang ditopang oleh jembatan batu. Istana tempat tinggal raja pasti menyembunyikan hal paling berharga di negara ini.
Seperti yang dibayangkan Zhang Yi, kemunculan pemilik pemakaman dan yang lainnya tiba-tiba menyebabkan kerusuhan. Kelompok orang dari kuil Sangjia adalah yang paling impulsif. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk menghancurkan jurang iblis sepenuhnya. Jadi setelah melihat pemandangan mengerikan di sini, mereka pertama-tama melancarkan pertempuran sengit dengan kerajaan Nash. Ini pula sebabnya, saat Zhang Yi pertama kali tiba, ia mendapati banyak prajurit berpatroli di jalan. Beberapa kali, Zhang Yi bahkan merasakan kekuatan tempur tingkat Ypsilon. Pada waktu berikutnya, Zhang Yi tinggal di gua, diam-diam mengamati pergerakan kerajaan Nash. Dia diam-diam melakukan tur keliling sini dan memperoleh pemahaman dasar tentang tempat itu. Kecuali Aula Roh Kudus di puncak Bait Suci, dia telah mengunjungi semua tempat lain yang seharusnya dikunjunginya. Populasi negara Nash tidak terlalu besar, paling banyak hanya beberapa ratus ribu orang. Karena ukurannya yang besar, sulit bagi mereka untuk mendapatkan cukup daging. Oleh karena itu, mereka kebanyakan memakan beberapa makhluk raksasa di bawah tanah, dan manusia juga merupakan makanan yang sangat diperlukan di meja mereka. Orang bermata tiga biasa tidak dapat makan daging setiap hari, dan hanya dapat makan buah dari pohon setempat. Selama beberapa hari, Zhang Yi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini tampaknya merupakan negara yang stabil dengan tentara yang kuat dan mutan tingkat tinggi. Sulit bagi mereka untuk menemukan kesempatan mendekati kuil Roh Kudus. Setelah Zhang Yu dan rekan-rekannya tiba di sini, mereka sering berkonflik dengan tentara setempat. Seluruh pasukan Nash dikerahkan, dan setiap hari mereka bisa melihat para prajurit raksasa bermata tiga yang ganas berpatroli di jalanan. Apakah mereka membuat terlalu banyak kebisingan? Zhang Yi mengerutkan kening, agak bingung. Menurut akal sehat, kepanikan yang disebabkan oleh tentara manusia tidak akan menyebabkan seluruh negeri Nash memasuki keadaan siaga seperti itu. Lagi pula, sebagian besar prajurit hanya serangga hina di mata mereka. Seorang prajurit bermata tiga yang terlatih dengan mudah dapat membunuh ratusan prajurit manusia biasa, termasuk mutan tingkat rendah. Pada saat ini, Hua memberi Zhang Yi informasi penting. Sepertinya Pangeran Nash akan segera menikah. Itulah sebabnya mereka sangat mementingkan utusan kultus dewa manusia, karena khawatir kau akan mengganggu pernikahannya. Zhang Yi tersenyum. Oh, apakah itu suatu kebetulan? Ia berkata, umur suku Tiga Mata mencapai 300 tahun, jadi masing-masing dari mereka hanya menikah sekali seumur hidup. Lagi pula, konon sang pangeran akan mewarisi tahta raja lama setelah pernikahannya. Jadi pernikahan ini sangat dihormati di seluruh negeri. Wanita yang dinikahinya juga memiliki status yang luar biasa. Dia adalah putri tunggal Adipati Agung Garu, Nona Zenaso. Baru saat itulah Zhang Yi ingat bahwa ketika dia tiba di negeri Nash, dia melihat orang-orang bermata tiga tengah menata sutra merah sebagai hiasan di jalan-jalan. Dia perlahan-lahan menyipitkan matanya. Pernikahan pangeran? Dia menyadari betul bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Menurut Anda apa yang ingin dia lakukan? Tidak, dia aman sekarang dan tidak akan pernah mengambil risiko dengan mudah. Namun, karena ada kesempatan bagus seperti itu, Zhang Yu dan yang lainnya pasti tidak akan melewatkannya. Saat itu, mungkin ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Dia menatap kuil Roh Kudus di langit-langit, dan mulai merasa gembira secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, pernikahan pangeran yang dibicarakannya akhirnya tiba. Pada hari ini, seluruh negeri Nash dihiasi dengan cahaya dan warna. Mereka juga suka menggunakan warna merah terang untuk merayakan acara-acara perayaan. Mungkin karena warna-warna terang tidak mudah ditemukan di dunia bawah tanah yang gelap ini. Namun, selain warna merah, mereka juga menggunakan warna hitam dan putih, yang memberikan kesan kontras warna yang tajam pada seluruh negeri. Zhang Yi dan Hua keluar untuk menonton bersama.
Dia juga ingin melihat bagaimana pernikahan diadakan di dunia bawah. Pernikahan sang pangeran adalah upacara termegah di seluruh negeri Nash, dan orang-orang dari seluruh negeri datang. Mereka berdiri di gedung-gedung tinggi dan di jalan-jalan, mengacungkan tongkat, pisau, dan garpu, melompat kegirangan. Zhang Yi naik ke tempat tinggi di kota, dengan tenang menunggu upacara dimulai. Waktu itu mungkin sekitar pukul 6 sore. Karena tidak ada perbedaan antara siang dan malam di sini, Zhang Yi hanya dapat memperkirakan waktu melalui sistem cerdas, tetapi langit masih dipenuhi kabut ungu, menerangi seluruh kerajaan Nash. Bersamaan dengan kegembiraan fanatik orang-orang bermata tiga dari negeri Nash, Zhang Yi tiba-tiba mendengar suara trompet yang jauh dan agung. Dia mengikuti suara itu dan melihat sekelompok besar orang perlahan muncul melintasi jembatan batu sempit di wilayah hulu Nash Kingdom. Jembatan batu itu panjangnya lebih dari 10 kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa puluh meter. Jembatan ini ditopang oleh ribuan pilar batu tebal. Di bawahnya terdapat kabut hitam pekat, dan tidak diketahui di mana ia berdiri. Suara trompet datang, diiringi berbagai instrumen yang tidak dikenal, dan musik vokal bergema di langit. Di tengah kabut tipis, iring-iringan pernikahan akbar itu perlahan bergerak maju, menuju bait suci Roh Kudus. Zhang Yi melihat payung merah besar setinggi beberapa puluh meter menutupi langit, dengan ratusan orang bermata tiga mengenakan kostum aneh membersihkan jalan di depan. Lalu, sebuah kursi sedan besar datang perlahan dan santai ke arah depan. Di bawah tandu itu terdapat puluhan makhluk aneh dengan penampilan yang ganjil, setinggi 2 atau 3 meter. Mereka tidak berbulu, bertelinga panjang, dan memiliki fitur wajah serta anggota tubuh seperti manusia. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang bermata tiga, mereka pendek dan gemuk. Puluhan makhluk aneh ini membawa tandu itu. Duduk di kursi sedan adalah salah satu tokoh utama pernikahan hari ini, Putri Sulung Adipati Agung Garu, Jenaso. Zhang Yi harus menggunakan kata besar untuk menggambarkan seorang wanita. Dia mengenakan gaun pengantin hitam dan merah, dan wajahnya dicat dengan sejenis cat, membuatnya menjadi putih menyeramkan, tetapi bibirnya semerah darah. Bahkan ketika duduk di kursi sedan, sang pengantin wanita tingginya lebih dari 10 meter, dan tubuhnya yang besar jauh lebih besar daripada orang bermata tiga biasa. Bahkan puluhan orang kecil yang aneh tampak kesulitan menggendongnya. Prosesi pernikahan dipenuhi musik dan suara trompet yang aneh itu mengejutkan. Entah kenapa, meskipun tampak meriah, Zhang Yi merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, prosesi pernikahan juga tampak di ujung lain jembatan batu. Spesifikasi kedua tim serupa. Zhang Yi memandang tim lawan, ingin melihat seperti apa rupa Pangeran Nash. Namun setelah lama mencari, ia tetap tidak menemukan seorang pun yang mirip dengan mempelai pria. Ketika ditanya, Hua pun tidak begitu mengerti. Zhang Yi berpikir, mungkin sang pangeran sedang menikah dan sedang menunggu pengantin wanita tiba di Aula Roh Kudus. Kedua tim besar akhirnya saling berhadapan di jembatan batu, dan sorak-sorai penduduk negara Nash mencapai puncaknya pada saat ini. Tiba-tiba irama musik yang dimainkan kedua tim berubah. Dari perasaan yang dalam dan jauh di awal, tiba-tiba menjadi mendesak dan menggairahkan. Sayang! Di seluruh negeri Nash, sorak-sorai bergema di langit. Dan pada saat ini, semua warna tiba-tiba menghilang dari wajah kecilnya. Dia dengan gugup meraih lengan Zhang Yi, menatapnya dengan putus asa dan berkata, "Lari! Lari!" Zhang Yi sedikit bingung. Kenapa? Apa yang terjadi? Suara Hua bergetar saat dia mengucapkan beberapa kata dengan susah payah. Pengorbanan darah untuk seluruh kota. Pengorbanan darah untuk seluruh kota. Setelah mendengar 4 kata ini, Zhang Yi merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa maksudmu? Apakah itu berarti pernikahan pangeran akan membunuh semua orang di seluruh kerajaan Nash? Hua dengan gugup menarik ujung baju Zhang Yi,
menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, "Tidak, bukan manusia bermata tiga itu yang harus dibunuh, tapi kita manusia." Zhang Yi telah melihat orang-orang bermata tiga yang tidak sabaran di sekolah menengah pertama Nash mengambil senjata dan tongkat mereka dan bergegas menuju berbagai tempat di kota. Mereka membungkuk dan mencari kemana-mana, kalau-kalau ada jejak manusia. Mereka yang diam-diam berlari keluar untuk menonton pernikahan sang pangeran tidak dapat mengelak dan dibunuh secara brutal. Beberapa orang bermata tiga bahkan memegang alat khusus, yaitu peralatan berujung panjang dan tipis, mirip senapan pancing. Satu tembakan saja bisa menembus tubuh manusia. Kemudian mereka akan menggantungnya di senjata seperti dupa dan melanjutkan memburu manusia berikutnya. Seluruh negeri Nash berada dalam suasana sengsara dan gembira. Zhang Yi mengerutkan kening dan segera melindungi bunga itu, menyembunyikannya di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Lalu dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Jangan takut. Aku di sini. Tak seorang pun bisa menyakitimu." Hua pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah Zhang Yi menghiburnya, dia berbicara perlahan. Bangsa Nash akan membersihkan populasi manusia di kota sesekali. Biasanya, ini terjadi ketika populasi manusia berkembang biak terlalu cepat dan menjadi tak terkendali, atau ketika festival besar sedang berlangsung. Kita manusia menyebutnya pengorbanan darah sekota. Pada hari ini, seluruh manusia di negara Nash tak akan lagi dilindungi musuh dan bebas dibantai sesuka hati. Zhang Yi sedikit terkejut. "Oh? Apakah kau biasanya menerima perlindungan?" Hua menggelengkan kepalanya. Manusia di alam liar tidak punya hak asasi manusia. Tapi beberapa manusia yang perlu menyediakan tenaga kerja untuk mereka akan mendapatkan perlindungan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Sudah berapa lama situasi ini berlangsung?" "Entahlah. Ritual ini sudah berlangsung sejak aku lahir. Aku baru mengalaminya 2 kali, dan ini yang kedua kalinya." Di ruang bayangan, pakar biologi UKR memberikan pendapatnya sendiri. Ini untuk mengendalikan populasi manusia. Manusia sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, sama seperti kecoak, dan sulit untuk membasmi mereka sepenuhnya. Jadi, mereka akan membersihkannya secara berkala. Lagi pula, akan selalu ada manusia yang bisa bertahan hidup. Zhang Yi memeluk bunga itu, mendengarkan jeritan makhluk-makhluk itu, dan perlahan-lahan menyipitkan matanya. Persis seperti yang kubayangkan. Yang besar akan datang. Dia masih mempertimbangkan cara untuk menciptakan keresahan di negara Nash dan menguras kekuatan tempur para pemimpin puncak partai lawan. Sekarang, bukankah kesempatan itu ada di depan kita? Seluruh kota dikorbankan dengan darah, dan seluruh orang di negara Nash mengambil tindakan untuk membersihkan umat manusia. Maka puluhan ribu anggota elit tim Zhang Zhu dan lainnya tidak akan dapat bersembunyi, dan konflik pasti akan muncul. Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata kepada Hua, "Hua, aku akan membawamu ke tempat aman di mana semua orang menjadi milikmu." Hua terkejut. Apakah ini kuil agama dewa manusia? Zhang Yi mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia meminta Muyan untuk membuka pintu masuk ke ruang bayangan dan menaruh bunga-bunga di dalamnya. Setelah itu, Zhang Yi meminta You Ke-er dan yang lainnya untuk menjaganya dengan baik. Begitu memasuki ruang bayangan, Hua memandang manusia-manusia berpakaian aneh di sekelilingnya dengan rasa terkejut dan penasaran. Ada anggota tim Zhang Yi, serta prajurit pribadi keluarga Pudge yang dipimpin oleh Kyongda. Matanya perlahan-lahan menjadi cerah. Utusan dari kultus dewa manusia telah datang untuk menyelamatkan kita. Sekolah menengah pertama Nash. Zhang Yi berdiri di tempat tinggi, menatap ke bawah ke kerajaan Nash yang dibangun di jurang besar. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan pemandangan di sini sebagai neraka di bumi. Semua orang bermata tiga itu seperti orang gila, memburu manusia di mana-mana. Mereka menggali setiap lubang di tanah dengan sekuat tenaga,
dan bahkan merobohkan tembok dan menyingkirkan balok-balok untuk menangkap manusia. Di mata mereka, manusia seperti tikus dan paling pandai bersembunyi. Namun di saat yang sama, manusia adalah santapan langka di mata mereka. Di dunia Esu, hanya bangsawan kelas atas Nash yang bisa menikmati santapan ini. Seorang manusia bahkan dapat ditukar dengan seorang budak kurcaci di pasar gelap, yaitu orang yang membawa tandu jenazah. Ia sangat kuat dan paling cocok untuk pekerjaan berat, tetapi dagingnya asam dan sepat, jadi pada dasarnya tidak ada yang memakannya. Zhang Yi terdiam melihat seonggok kotoran yang mengapung di kota. Dia tahu kerusuhan telah dimulai, jadi dia hanya menambahkan bahan bakar ke api. Dia mengeluarkan senapan runduk dari dimensi lain. Itu bukan senapan Lei Li, melainkan senapan runduk berperedam. Kekuatan sambaran petir itu terlalu besar, bahkan peredam pun tidak dapat sepenuhnya menghalangi gemuruhnya. Lagi pula, tidak perlu menggunakan guntur untuk berhadapan dengan orang bermata tiga biasa. Dia berdiri tinggi di langit, menyiapkan penembak jitunya, dan mulai memburu orang-orang bermata tiga itu. Sasaran buruannya sangat sederhana. Ia bisa membunuh makhluk bermata tiga apapun yang muncul di pandangannya. Walaupun makhluk jenis ini juga memiliki peradaban, namun bagaimanapun juga ia bukanlah dari spesies yang sama, jadi tidak ada beban psikologis dalam membunuhnya. Dia mengganti pelurunya dengan sangat cepat, dan semua peluru mengenai kepala orang bermata tiga itu. Dibandingkan dengan tubuh besar suku bermata tiga, peluru kecil itu setipis jarum bordir dan sekecil telur semut. Namun, mereka semua diracuni. Ini adalah racun mematikan yang membunuh seketika saat terkena darah, tetapi mereka terlalu besar, jadi butuh beberapa saat agar racunnya bereaksi sebelum membunuh mereka. Karena itu, orang-orang bermata tiga yang tertembak hanya merasa kepalanya seperti digigit serangga. Mereka tidak peduli sama sekali, tetapi terus memburu dan membunuh manusia dengan penuh semangat. Namun dalam waktu kurang dari 30 detik, racun mulai menyebar dalam darah mereka dan dengan cepat merenggut nyawa mereka. Lambat laun, semakin banyak orang bermata tiga berjatuhan di jalan. Dar! 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 Satu demi satu, tubuh-tubuh besar bagaikan gunung kecil berjatuhan. Awalnya, tak seorang pun peduli dan mengira mereka jatuh karena terlalu cemas. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang terbunuh saat berburu sekelompok tikus? Namun lambat laun, seseorang akhirnya menyadari ada yang salah. Semakin banyak orang yang terjatuh, ketika mereka membalikkan tubuh mereka mendapati bahwa semuanya telah mati. Seorang wanita yang sedang berburu dengan panci besar menjerit ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa seseorang meninggal? Mungkinkah tikus-tikus idiot itu yang melakukannya? Mustahil. Bagaimana mungkin makhluk lemah seperti itu berani melawan? Mereka tidak punya kemampuan untuk membunuh kita manusia. Sebelum ia selesai berbicara, lelaki itu merasakan nyeri di pelipisnya, seperti tertusuk jarum. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan ada bekas darah di tangannya. Dia tidak terlalu peduli dan hendak melangkah maju ketika dia terhuyung 2 langkah. Kemudian, semua yang ada di depannya menjadi gelap gulita dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang bermata tiga itu seperti orang gila, memburu manusia di mana-mana. Mereka menggali setiap lubang di tanah dengan sekuat tenaga, dan bahkan merobohkan tembok dan menyingkirkan balok-balok untuk menangkap manusia. Di mata mereka, manusia seperti tikus dan paling pandai bersembunyi. Namun di saat yang sama, manusia adalah santapan langka di mata mereka. Di dunia Esu, hanya bangsawan kelas atas Nash yang bisa menikmati santapan ini. Seorang manusia bahkan dapat ditukar dengan seorang budak kurcaci di pasar gelap, yaitu orang yang membawa tandu jenazah. Ia sangat kuat dan paling cocok untuk pekerjaan berat, tetapi dagingnya asam dan sepat, jadi pada dasarnya tidak ada yang memakannya.
Zhang Yi terdiam melihat seonggok kotoran yang mengapung di kota. Di negara Nash, perang antara manusia dan orang-orang bermata tiga dimulai. Namun jika berbicara secara tegas, ini seharusnya menjadi awal mula perang antara pihak luar seperti Zhang Yi dan suku bermata tiga. Manusia di bumi telah kehilangan keberanian untuk melawan. Bertahun-tahun dimakan dan perbedaan ukuran yang sangat besar membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Kalaupun mereka tertangkap oleh suku bermata tiga, mereka hanya akan gemetar dan tidak berani membuka mulut untuk menggigitnya. Namun, Zhang Yi, Zhang Yu, Gao Changkong dan Ksatria Meja Bundar merupakan pengecualian. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan raksasa-raksasa ini. Konflik sengit pecah di berbagai bagian negara Nash. Bukan hanya Zhang Yi saja yang bertarung, tetapi yang lain juga ikut bertarung. Hanya saja, ada perbedaan yang kentara di bagian tengah. Zhang Yi memiliki kemampuan untuk menembak dari jarak jauh dan kemampuan bergerak secara fleksibel. Mereka yang dibunuhnya tidak tahu di mana pembunuhnya sampai akhir. Zhang Yi memperlakukan semua orang bermata tiga ini secara setara, dan tidak pernah membeda-bedakan mereka berdasarkan kekuatan, jenis kelamin, usia, atau umur. Dia akan membunuh siapapun yang bermata tiga yang dilihatnya tanpa ampun atau rasa kasihan. Sejak melihat mereka memakan manusia, Zhang Yi tahu bahwa mustahil kedua ras itu bisa hidup berdampingan secara harmonis. Ini tidak ada hubungannya dengan keadilan atau moralitas, ini hanya pertarungan untuk bertahan hidup. Qiongda dan yang lainnya juga dapat melihat segala sesuatu di dunia luar dalam ruang bayangan. Qiongda berkata kepada Zhang Yi, "Tuan Keyes, izinkan kami bertarung juga." Mereka adalah prajurit paling elit di keluarga Pudge, jadi mereka dapat memasuki Demon Abyss bersama Zhang Yi. Bahkan saat menghadapi tiga prajurit bermata tiga yang kuat itu, mereka masih mampu bertarung. Namun, Zhang Yi dengan tegas menolaknya. "Kalian hanya akan merepotkanku kalau keluar sekarang. Jangan khawatir, nanti ada saatnya kalian bisa menunjukkan kemampuan kalian." Bahkan Zhang Yi sendiri tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia sedang menguji kekuatan negara Nash. Umpan meriam seperti Qiongda pada dasarnya adalah barang habis pakai yang dapat dibuang, digunakan untuk menciptakan kekacauan di saat-saat kritis. Tentu saja kau harus menabung sejumlah uang. Ketika Qiongda dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa bahwa Zhang Yi khawatir mereka akan berada dalam bahaya, dan mereka sangat berterima kasih. Zhang Yi tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia membunuh dengan senang hati saat ini, memenggal kepala seseorang dengan satu tembakan. Selain itu, ia sangat tersembunyi. Bahkan jika orang-orang kuat di negara Nash menemukan sesuatu yang salah, mereka tidak dapat menemukan lokasinya. Di tempat lain, Zhang Yi merasakan kehadiran Zhang Yu dan yang lainnya. Lagi pula, ketika kekuatan super mereka meletus, kekuatannya terlalu kentara. Zhang Yu, Gao Changkong, Lancelot dan anggota Ksatria Meja Bundar lainnya terpaksa terlibat dalam pertempuran sengit dengan mutan di negeri Nash. Hanya Zhang Yi yang tidak berhadapan langsung dengan musuh, melainkan diam-diam membunuh orang bermata tiga satu persatu dari tempat tinggi. Warga sipil, tentara, pria, wanita, orang tua, anak-anak, semua orang dapat terbunuh dengan satu peluru. Tak lama kemudian, jumlah orang yang tewas di tangannya melampaui 1000. Selain itu, ia sangat berhati-hati, berpindah lokasi setelah melepaskan beberapa tembakan, dan tidak berburu di satu tempat. Hal ini juga menghindari bahaya ketahuan oleh orang-orang kuat negara Nash. Dibandingkan dengan sikap Zhang Yi yang riang dan santai, tim lain tidak begitu nyaman saat ini. Setelah itu, mereka juga bersembunyi di sekolah menengah pertama Nash, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, begitu pengorbanan darah dimulai di seluruh kota, semua penduduk Nash akan menggali tanah dalam-dalam, dengan rakus mencari daging lezat itu. Kali ini, mereka terpaksa mengambil tindakan.
Terutama para biksu kuil Sangjia, mereka selalu menganggap kerajaan Nash sebagai iblis dan menyimpan kebencian yang mendalam di hati mereka. Ketika mereka melihat kerajaan Nash membantai manusia, mereka memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Perang pecah di berbagai tempat. Meskipun mereka tidak memiliki keunggulan dalam ukuran, mutan yang kuat itu mengandalkan kekuatan super dan senjata mereka untuk membantai banyak orang Nash. Adapun kerajaan Nash, tampaknya tidak menduga akan diserang balik oleh manusia, dan kehilangan banyak rakyat dan prajuritnya dalam waktu singkat. Berita itu segera sampai ke Bait Roh Kudus. Di dalam istana, duduk di singgasana adalah seseorang bermata tiga yang tampak sangat muda. Wajahnya cantik, dengan mata sipit dan tajam. Ekor hijaunya tersampir santai di sandaran tangan. Ia menopang wajahnya dengan satu tangan dan mendengarkan laporan bawahannya dengan tenang. Selama upacara pengorbanan darah di seluruh kota ini, rakyat kami tiba-tiba diserang balik oleh tikus-tikus tak berbulu. Di antara mereka terdapat beberapa tikus tak berbulu yang tampak aneh, mengenakan baju zirah yang dibuat dengan baik dan dipersenjatai dengan senjata yang sangat mematikan. Mereka menyebabkan banyak korban di antara prajurit kami. Di bawah tahta, seorang komandan prajurit berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, melaporkan situasi kepada pangeran di atas tahta, Nash Amrit. Tubuhnya yang besar menimbulkan bayangan besar di istana, tetapi bahkan dengan kepalanya tertunduk, dia tampak tidak jauh lebih pendek dari Pangeran Amrit. Pangeran kerajaan Nash ini jauh lebih pendek dari rata-rata orang bermata tiga, tingginya hanya sekitar 5 meter. Namun, sosoknya lebih ramping dan proporsional, tidak seperti panglima di bawah tahta yang kuat dan berotot. Sebaliknya, ia memiliki kecantikan alami. Garis keturunan bangsawan kerajaan Nash memiliki karakteristik yang sangat khas. Ketika mereka tumbuh dewasa, ukuran mereka mengecil dan kekuatannya lebih besar. Tidak seorang pun berani meremehkan mereka karena ukuran mereka. Terutama Pangeran Anlit ini, yang telah menunjukkan bakatnya yang tiada tara sejak ia lahir. Saat ia baru berusia 7 tahun, ia mengalahkan banyak guru bela dirinya dan menjadi seorang pejuang yang terkenal dan kuat di negara Nash. Anlit mendengarkan dengan tenang laporan dari komandan prajurit itu, sambil memainkan seragam tempur hitam di tangannya. Matanya dingin, seolah-olah tidak ada ekspresi di wajahnya. Ada sedikit ketertarikan di matanya terhadap bagian-bagian aneh dan indah pada seragam tempur itu. Dia mengabaikan komandan yang berlutut di bawah dan melihat ke arah lain pada seorang pria tua berambut perak dan bertubuh bungkuk. Suezong, pernahkah kamu mendengar tentang tikus tanpa bulu ini? Suezong adalah orang paling berpengetahuan di seluruh negeri Nash. Ia bertanggung jawab atas perpustakaan nasional dan mengetahui banyak sejarah serta pengetahuan yang belum diketahui. Mendengar pertanyaan Pangeran Anlit, ia menundukkan kepala dan menjawab. Yang mulia, bertahun-tahun yang lalu, tikus-tikus botak ini melayani kami, mencari kekuatan dari kami, sambil mengorbankan darah daging dan kesetiaan mereka, dan kami menganugerahkan mereka kekuatan suku tiga mata. Mereka belajar menggunakan senjata dan berperang, dan hingga hari ini, mereka masih menjadi budak kita. Dia mengangkat matanya melalui kacamata bacanya, dan menatap lekat-lekat seragam tempur di tangan Pangeran Amrit. Lalu ia menggelengkan kepala dan berkata, hal semacam ini belum pernah tercatat dalam buku. Aku harus kembali dan memeriksa buku-buku itu untuk memastikan apakah aku melewatkannya. Pangeran Amrit bermain dengan seragam tempur kecilnya, yang baginya tidak lebih besar dari mantel bayi. Oh, kalau begitu, coba lihat saja. Aku sangat tertarik dengan orang-orang ini. Ia lalu melambaikan tangannya ke arah komandan prajurit di bawahnya. Sekarang saatnya pernikahanku, dan kota ini harus segera distabilkan. Panggil Jenderal Kilidoan dan suruh dia membawa pasukannya untuk membereskan tikus-tikus tak berbulu itu. Setelah Pangeran Anchen memberikan instruksinya, dia berdiri dari singgasana dan berjalan menuju belakang.
Kasim di sampingnya buru-buru berkata, "Yang mulia Anchente, Nona Genaso sedang menunggu Anda." Anchente meliriknya dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Pokoknya, aku hanya butuh seorang wanita untuk menjadikanku raja." Dia berjalan dengan langkah anggun menuju lantai atas kuil Roh Kudus. "Setelah aku menyerap semua materi suci, aku akan menjadi seorang prajurit yang setara dengan para leluhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah." Ketika saat itu tiba, ia mengangkat kepalanya dan melirik kubah yang tinggi. "Aku akan naik ke dunia luar kubah dan melihat seperti apa dunia di sana." Kasim itu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Yang mulia Anchuant, Anda akan menjadi raja terhebat di kerajaan Nash dalam 1000 tahun." Seorang kite berjalan sepanjang koridor berbentuk W menuju lantai atas aula Roh Kudus. Setelah mendorong pintu perunggu besar, cahaya merah menyilaukan muncul di matanya. Di atas altar besar, sebuah permata merah melayang diam-diam di udara. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya membuat mata Anchute berbinar-binar. Apakah ini roh pengorbanan yang legendaris? Namanya merupakan terjemahan dari bahasa suku Tiga Mata. Mungkin mereka menyebutnya batu bau di tangki septik. Kupikir itu cuma ada di buku sejarah kuno dan cuma mitos. Aku nggak nyangka ternyata ada. Kasim itu berkata, sang guru ilmu pengetahuan berkata bahwa bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang kita mengandalkannya untuk membangun kerajaan Nash. Yang mulia, tenanglah. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya telah dihilangkan. Tampaknya sangat efektif bagi para pelayan yang telah melayani kita. Jadi raja telah memerintahkan agar ramuan ini diberikan sebagai hadiah kepada mereka. Anchute menatap permata merah raksasa di depannya dengan tatapan terobsesi. Ia mengangkat tangannya, dan sebelum menyentuh permata itu, ia sudah merasakan kekuatan yang luar biasa. Saat berikutnya, ekspresinya kembali acuh tak acuh lagi. Kemudian ia berpaling kepada Kasim dan berkata, "Keluarlah. Tidak seorang pun boleh menggangguku sebelum aku menyerap roh upacara pengorbanan, apapun yang terjadi di luar." Cahaya dingin melintas di matanya, "Siapapun yang berani menggangguku akan segera dieksekusi." Kasim itu diam-diam menelan ludahnya. Apa yang dikatakan pangeran berdarah dingin dan berkuasa ini bukanlah lelucon. Sesuai perintah yang mulia. Tidak. Baginda. Kasim itu mundur selangkah demi selangkah dan meninggalkan aula, kemudian pintu perunggu besar itu tertutup perlahan dan berat. Di negara Nash, pertempuran antara manusia dan suku bermata tiga menjadi semakin sengit. Orang-orang bermata tiga ini, yang biasanya memperlakukan manusia seperti ternak, menghadapi perlawanan yang kuat untuk pertama kalinya. Mereka terkejut, seolah-olah manusia sedang diserang secara terorganisasi oleh tikus. Akan tetapi, sekalipun tikus, jika ia melawan dengan maksud untuk mati, maka ia akan menimbulkan rasa takut di hati manusia. Para pendeta yang dipimpin oleh master pemakaman, para Garuda termasuk Gao Changkong, dan para ksatria meja bundar yang dipimpin oleh Lancelot semuanya berhadapan langsung dengan suku Tiga Mata. Ada juga Zhang Yi yang jahat dalam kegelapan, yang bisa membunuh orang dalam hitungan detik. Dia bisa membunuh anak kecil dengan satu tembakan, lalu kabur setelah membunuh mereka. Bayangannya pun tak terlihat. Mereka yang datang ke sini adalah pasukan paling elit umat manusia saat ini, dan efektivitas tempur serta persenjataan mereka jauh melampaui jangkauan prajurit biasa. Setelah memahami karakteristik suku bermata tiga, mereka dengan cepat memperoleh keunggulan di medan perang. Lagi pula, mereka mengenakan seragam tempur canggih dan memiliki berbagai senjata termal di tangan mereka. Musuh mereka sebagian besar adalah orang-orang bermata tiga yang dipersenjatai dengan senjata primitif seperti pistol dan tongkat. Sebuah aksi balasan genosida dimulai. Di pihak Satria Meja Bundar, prajurit swasta dan tentara bayaran keluarga Ramin memperlihatkan senyum gembira di wajah mereka, tetapi ekspresi mereka mengerikan.
Melihat raksasa-raksasa tinggi dikejar-kejar dengan senjata mereka, hati mereka dipenuhi rasa bangga. Hahaha. Orang-orang ini tidak berbeda dengan manusia, hanya saja mereka sedikit lebih besar. Suku bawah tanah apa? Mereka cuma orang primitif. Bunuh mereka. Setelah menyaksikan adegan tragis suku tiga mata yang memburu manusia, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Bahkan jika mereka melihat anak berusia 7 atau 8 tahun atau wanita hamil di jalan, mereka akan menyerang secara langsung dan menembak mati mereka dengan senjata api yang banyak. Tidak peduli seberapa besar makhluk bermata tiga itu, ia akan dengan cepat tertembak ke saringan saat menghadapi lebih dari selusin senapan serbu paling canggih. Dar! 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 Mayat orang bermata tiga itu jatuh ke tanah seperti bukit. Jalanan dipenuhi orang-orang bermata tiga yang melarikan diri, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak mengerti mengapa sekelompok tikus tak berbulu berani melawan perburuan mereka dan bahkan membunuh mereka. Di sisi lain, beberapa mutan telah melompat ke atap tinggi dan mulai membakar kota. Bangunan-bangunan di sini masih dibangun dengan cara primitif, terutama menggunakan batu, kayu, dan jerami. Setelah api membesar, api segera membakar dengan hebat dan kemudian dengan cepat menjalar ke kedua sisi jalan. Sesaat seluruh jalan dilalap api, dan jeritan manusia bermata tiga itu tak ada habisnya. Tidak ada belas kasihan sama sekali, tidak ada pula pembicaraan tentang melepaskan hewan karena kasihan. Ini adalah pertempuran antara dua suku, perseteruan berdarah yang berlangsung ribuan tahun. Saat gerbang menuju kerajaan iblis terbuka, sudah ditakdirkan hanya satu pihak yang bisa bertahan. Kalau tidak, cepat atau lambat, mereka juga akan melewati gerbang kerajaan iblis menuju daerah salju. Pada saat itu, wilayah salju kemungkinan besar juga akan menghadapi jurang teror dan keputusasaan. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang haus darah, bahkan para biksu dan prajurit dari kuil Sangjia, mulai membunuh secara terbuka atas nama keyakinan. Tepat saat mereka membunuh dan membakar, menghancurkan segalanya, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba berguncang. Seorang prajurit menggigil dan menunduk menatap kakinya. Ia segera menyadari debu di tanah bergetar dengan pola yang teratur. Bahkan genangan darah orang-orang bermata tiga di dekatnya beriak. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di balik darah dan api merah, monster hitam besar muncul. Mereka adalah sekelompok monster yang ukurannya jauh lebih besar daripada makhluk bermata tiga pada umumnya. Mereka memegang senjata berbentuk tombak yang seragam dan ramping, dan tubuhnya diselimuti baju besi logam hitam legam. Mereka berjalan serempak di jalan. Tentara Nasional Nash akhirnya tiba. Kerajaan Nash berpenduduk beberapa ratus ribu jiwa, tetapi pasukan tetapnya hanya terdiri dari beberapa ribu prajurit. Namun, masing-masing dari 1.000 prajurit ini adalah veteran dengan efektivitas tempur yang kuat, dan kebugaran fisik serta efektivitas tempur mereka jauh melampaui orang-orang bermata tiga biasa. Hanya ada beberapa ratus tentara di jalan. Melihat rekan-rekan mereka dikejar oleh sekelompok tikus tak berbulu, para prajurit bermata tiga itu pun murka. Seorang prajurit bermata tiga mengangkat tombak di tangannya, dan mengarahkannya ke prajurit manusia yang linglung di depannya. Kilatan cahaya dingin melesat keluar dari moncong senjatanya, dan sesaat kemudian menembus lehernya. Prajurit bermata tiga itu menggunakan alat yang mirip dengan tombak. Sebuah kait ramping berduri terlontar dari moncongnya dan langsung menusuk leher prajurit itu. Lalu, dengan jentikan sakelar, kait itu terlempar kembali bersama tubuhnya. Ini adalah senjata yang dirancang khusus untuk memburu manusia. Pada saat ini, pedang, senjata api, tongkat dan pentungan tidak lagi berguna. Para prajurit manusia menyadari bahwa ujian sesungguhnya telah dimulai. Efektivitas tempur dan perlengkapan tentara profesional sama sekali tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Bunuh
Tak perlu bicara lagi saat ini. Kedua belah pihak ingin saling bunuh. Dua pasukan, satu besar dan satu kecil, saling menyerang. Akibatnya, tabrakan langsung tersebut menyebabkan prajurit elit di pihak manusia menderita banyak korban. Seperti yang pernah disaksikan Zhang Yi sebelumnya. Meskipun senjata manusia canggih, para prajurit yang tidak mampu membawa senjata modern tidak dapat menembus baju besi logam paling primitif milik prajurit bermata tiga dengan senjata api di tangan mereka. Peluru paling banyak mengenai lutut mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menggerakkan punggung karena kesakitan. Namun, setiap prajurit bermata tiga setara dengan mutan yang ditingkatkan dengan indeks kemampuan lebih dari 3.000 poin. Belum lagi ada juga Wu Huao, yang memiliki kekuatan khusus. Dalam hal kebugaran fisik, jika mereka memiliki kekuatan super, kekuatan mereka akan meningkat beberapa tingkat. Meskipun jumlah prajurit manusia tidak kurang dari musuh, mereka dikalahkan pada sentuhan pertama ketika pertempuran sesungguhnya dimulai. Prajurit biasa diperlakukan seperti tikus dan disiksa. Hanya mutan yang kuat yang masih bisa bertahan sampai mati dengan kemampuan mereka. Lancelot dan yang lainnya, yang berdiri di tempat tinggi dan menatap medan perang dengan dingin, mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar tidak berguna. Kupikir mereka bisa membuat kekacauan dan memancing orang-orang kuat dari negara Nash. Aku tidak menyangka mereka bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit biasa. Ksatria pemberontak Mordred mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan. Ksatria penjaga Galahad, pria kekar berusia 40-an, menyilangkan tangan dan tertawa. Lagi pula, perbedaan ukuran itu sangat besar. Untungnya, negara ini populasinya jarang, kalau tidak, aku tak bisa membayangkannya. Jika populasi mereka dapat mencapai 1/10 populasi manusia, mereka dapat dengan mudah menghancurkan peradaban apapun di dunia. Ksatria hijau bos menatap Mordred dengan menggoda. Kapan kau peduli dengan kehidupan orang-orang ini? Mordred agak kesal. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan para mugle ini. Kalau tidak, apa kita akan langsung menyerang istana di puncak gunung? Lancelot akhirnya berbicara. Benar sekali. Menciptakan kekacauan dan mencari kesempatan untuk memasuki Bait Roh Kudus adalah hal yang paling perlu kita lakukan saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap istana besar di bawah kubah. Suatu perasaan kuat mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu di sana yang ingin ia dapatkan. Perasaan itu sama seperti saat dia pertama kali memasuki Atlantis. Mulai. Bersihkan tempat ini. Lancelot berbicara. Para ksatria meja bundar di sekitarnya menunjukkan senyum acuh tak acuh atau kejam di wajah mereka, dan terbang turun satu persatu. Akhirnya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Para prajurit bermata tiga masih berusaha sekuat tenaga untuk menangkap manusia di depan mereka. Tiba-tiba, mereka merasa kaki mereka menjadi lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang melilit betis mereka, membuat gerakan mereka sulit. Ketika melihat ke bawah, mereka mendapati seluruh jalan telah berubah menjadi rawa besar di beberapa titik, dan tubuh mereka yang berat perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Apa ini? Prajurit tiga mata itu berjuang keras, tetapi semakin keras mereka berjuang, semakin cepat mereka tenggelam ke dalam perangkap. Mordred mencibir mereka dari kejauhan. Semakin keras KSU berjuang di rawa, semakin cepat KSU tenggelam. Ini adalah kemampuannya Muddy Swamp, yang memiliki kemampuan untuk mengubah pemandangan apapun menjadi rawa. Para prajurit bermata tiga itu tiba-tiba dihadapkan dengan kemampuan ini dan berjuang mati-matian untuk sesaat. Dar! Pada saat ini, serangkaian ledakan tiba-tiba datang dari rumah-rumah besar di kedua sisi jalan. Dari tembok yang terbakar, tumbuhlah pohon-pohon besar. Ksatria hijau bos, pengguna kemampuan tipe tanaman dengan tipe sifat yang sangat langka yang dapat memanggil pohon raksasa untuk bertarung. Sosok berkulit gelap melompat turun dari langit,
melangkah cepat ke pepohonan, dan lewat di depan prajurit bermata 3 itu. Cahaya merah tua itu agak menyilaukan, membelah ruang dengan tajam. Kepala besar lebih dari selusin prajurit bermata 3 terbang tinggi ke udara, dan darah menyembur ke langit. Di ujung jalan yang lain, Ksatria Agung Lan Malok, mengenakan seragam tempur biru tua, mendarat dengan anggun, mengarahkan rapier di tangannya ke tanah, dan setetes darah perlahan menetes ke bawah. Serangan para ksatria meja bundar dengan cepat mengubah gelombang pertempuran ke arah pihak manusia. Bagaimanapun, para ksatria meja bundar kini dapat mewakili tim kekuatan tempur umat manusia pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika prajurit bermata 3 yang terbunuh melihat situasi tidak baik, seseorang segera mengeluarkan suar dan melepaskannya ke langit. Puncak asap kuning tampak menyilaukan di langit malam yang berwarna ungu. Melihat hal itu, para prajurit bermata 3 yang masih mencari prajurit manusia di jalan-jalan terdekat pun segera menyerbu kemari dengan kecepatan tinggi. Namun prajurit biasa, dan bahkan beberapa mutan berkuasa yang datang ke sini, dengan cepat dibunuh oleh para ksatria meja bundar. Jalanan terbakar, dan mayat-mayat besar prajurit bermata 3 memenuhi jalan. Ada banyak jenderal yang kuat di antara mereka. Lancelot menginjak-injak mayat mereka, tetapi matanya selalu memandang kuil Roh Kudus di kejauhan. Apakah masih belum ada pergerakan dari Aula Roh Kudus? Bukankah sudah waktunya untuk mengirim beberapa orang kuat untuk bertindak? Tampaknya dia menanggapi kata-katanya. Di ujung jalan, sepasang sepatu bot militer hitam perlahan muncul. Dar! 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 Langkah kaki itu seakan menusuk hati semua orang. Lancelot mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan tatapan menantang dan dingin. Di sudut lantai 2, mereka melihat wajah menyedihkan dan sepasang mata gelap. Makhluk raksasa bermata 3 itu tingginya lebih dari 20 meter. Bahkan dibandingkan dengan rekan-rekannya, tingginya hampir 2 kali lipat. Namun, penampilannya tidak jelek. Bahkan jika dinilai dari standar estetika manusia, ia bisa disebut tampan. Dia memiliki wajah yang tampan, kulitnya sepucat orang yang terkena eksim, dan rambut peraknya yang panjang tergerai sampai ke pinggang. Dia tidak mengenakan baju besi hitam seperti prajurit bermata 3. Sebaliknya, dia bertelanjang dada dan mengenakan jubah panjang. Dia memegang pedang 2 tangan yang besar di satu tangan, menyeretnya sepanjang jalan, menimbulkan suara gesekan yang keras dan menimbulkan percikan api beterbangan. Pedang itu lebih menyerupai pilar daripada pedang, kecuali ujungnya dipoles sedikit lebih tipis. Namun tak seorang pun meragukan bahwa bila benda itu mengenai seseorang, orang tersebut akan terpotong-potong atau hancur menjadi bubur. Jenderal Kiliduan, Jenderal Besar Garda Nasional Nash, ada di sini. Tepat setelah itu. Bab 1368-1379, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah N-Ono PEPL, novel. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.